Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Manis Ranov, NRP 23 2016 010. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dalam keadaan pandemi ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema tentang pengolahan data penginderaan jarak jauh atau Indraja yang berkaitan dengan SNI. Bersama saya ada Saudara Rizky Agung Maulana dan Saudara Trisna Setiawan Kadar. Langsung saja silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, atau malam dimanapun kalian berada di bumi ini. Kembali lagi bersama kita dan kita perkenalkan diri dulu. Nama saya Rizky Agung Maulana, NRP 23 2016 053. Jadi kita ke pertambahan personil satu orang yang biar rada rame. Nah, personilnya ini belakang saya, Manuk Kuai. Nggak bercanda, kita nggak ada yang ketawa. Jadi langsung saja untuk personil selanjutnya, silakan perkenalkan diri. Iya, terima kasih Bapak Rizky Agung Maulana. Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk para penikmat di alam dunia maupun di alam lain. Nama saya Trisna Sion Kadar. Di sini saya memenuhi panggilan dari Bapak Rizky Agung dan Bapak Adin Mas Isranov. Saya merasa terhormat sekali. Kebetulan saya lagi jaga warung, tapi tidak apa-apa. Silakan untuk Bapak Adli dilanjut. Terima kasih, semoga warungnya lancar dan ramai pengunjung ya. Baik, sebelumnya mungkin saya akan menjelaskan apa itu SNI. SNI atau Standar Nasional Indonesia adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia yang dirumuskan oleh Komite Teknis Perumusan SNI dan ditetapkan oleh BSN atau Badan Standarisasi Nasional. Pentingnya SNI adalah untuk menjamin kualitas barang-barang dari hasil produksi sehingga lebih mudah menembus pasar dan kualitas yang dihasilkan telah memenuhi standarisasi yang ditetapkan oleh BSN. Mengacu pada topik yang akan kita bahas pada malam hari ini, di sini kita akan bahas tentang pengolahan data Indraja dengan SNI itu sendiri. Tapi mungkin sebelumnya dapat dijelaskan terlebih dahulu apa itu Indraja. Mungkin Saudara Trisna Setiawan yang sedang jaga warung bisa menjelaskan apa itu pengertian dari Indraja. Ya, terima kasih banyak untuk Bapak Adli. Saya akan menjelaskan secara garis besar apa itu Indraja. Jadi penginderaan jauh atau disingkat Indraja adalah pengukuran atau akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut, atau pengukuran atau akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat dari jarak jauh. Misalnya dari pesawat luar angkasa, satelit, kapal, atau alat-alat lainnya. Nah, hasil dari proses akuisisi data ini kemudian diolah sedemikian rupa hingga dari data mentah menjadi data yang berguna untuk institusi yang membutuhkan atau pihak-pihak terkait yang memerlukan. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk mengolah data tersebut, dan setiap pengolahan data harus sesuai dengan SNI-nya. Untuk bagian SNI-nya akan dijelaskan untuk Saudara Bapak Agung. Silakan, dipersilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Trisna Setiawan Kadar, Juragan Warung. Jadi di sini yang seperti dijelaskan tadi oleh Bapak Trisna, di sini saya akan menjelaskan tentang SNI. Jadi pengolahan citra itu ada tahapan-tahapannya dan tercantum dalam SNI. Jadi secara garis besar sendiri, pengolahan data Indraja merupakan tahapan untuk memperoleh informasi dari data Indraja dan disajikan dalam peta kerja. Pengolahan data citra difokuskan pada data citra digital. Pengolahan data Indraja terdiri atas dua tahap, yaitu prapengolahan citra dan interpretasi citra. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan dari pengolahan citra itu sendiri. Mungkin di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya apa itu prapengolahan citra. Prapengolahan citra merupakan tahapan
pengolahan data geospasial sebelum dilakukan interpretasi dan delineasi data secara umum. Tahap ini terdiri dari 3 tahap, yaitu koreksi radiometrik, koreksi geometrik, cropping, dan masking, komposit warna, dan penajaman digital. Mungkin proses pengolahan datanya akan diperdalam oleh Saudara Trisna Setiawan. Ya, terima kasih Bapak Adli Ilman. Saya akan mencoba perdalam proses pra-pengolahan ini yang tadi disebutkan Bapak Adli barusan. Jadi dimulai dari koreksi radiometrik, itu berfungsi untuk memperbaiki nilai piksel yang mempertimbangkan faktor gangguan atmosfer, awan, dan hamburan objek lainnya. Lalu untuk koreksi geometrik, yang dimaksudkan itu untuk memperbaiki posisi objek pada citra terhadap posisi sebenarnya di lapangan dengan menggunakan rujukan informasi geospasial dasar atau disingkat dengan IGD. Dan selanjutnya adalah komposit warna yang berfungsi untuk melakukan identifikasi terhadap objek yang akan dilakukan pengolahan data. Sepertinya terjadi gangguan atas sinyal dari Saudara Trisna. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rizky Agung mengenai pendalaman penjelasan dari Saudara Trisna Setiawan tersebut. Ya, mohon maaf dulu sebelumnya ya untuk semua penonton dimanapun kalian berada. Jadi Bapak Trisna ini memiliki warung di pedalaman Bandung yang sangat jauh sekali. Jadi mungkin sinyalnya susah gitu ya Bapak Adli di sana. Ya, Ya, sinyalnya jadi lup-lup mungkin ya, kalau iya. bahasa Indonesia, bahasa Sundanya Eh, lup-lup ya. Soalnya Atau tadi maaf untuk mengundang ada yang Bapak beli Trisna, tadi. mengundang Bapak Trisna sangat susah sekali jadwalnya. Susah Susah dijangkau sekali maksudnya. jadwalnya, yes. Jadi di pos Susah tuh dijangkau, susah. orang-orang pos tuh susah gitu. tes Trisna. Ya, gimana Bapak Trisna? Mungkin tes untuk saudara. Maaf tadi saya mengalami gangguan sinyal. Ini saya memang berada di pedalaman sebenarnya, Pak. Iya. Sebuah kehormatan saya dibawa dalam talk show ini. Jadi mungkin saya akan mengulangi proses pengolahan tadi. Tidak apa? Boleh. Mungkin yang penonton boleh. kurang jelas kali. Oke, baik. Silakan. Iya, oke, terima kasih. Begitu ganti kembali lagi bersama saya. Sebelumnya saya minta maaf sinyal saya tadi hilang. Jadi saya akan mengulangi Bapak Adli sebut, dimulai dari koreksi radiometrik itu berfungsi untuk memperbaiki nilai piksel yang mempertimbangkan faktor Iya. Dibuat kembali sepertinya. Oke, tidak apa-apa, Saudara Trisna, silahkan dilanjutkan. Lanjut saja, silakan Saudara Rizky Agung untuk menambahkan penjelasan yang telah disampaikan oleh Saudara Trisna berikut. Silakan. Oke, jadi ingin menambahkan sedikit dari penjelasan Bapak Trisna tadi yang susah sinyal. Jadi ada juga namanya pemotongan citra dan masking yang bertujuan untuk membatasi daerah pemetaan sehingga memudahkan analisis citra dalam komputer. Jadi selain itu, pemotongan citra akan mengurangi kapasitas memori citra yang akan mempercepat juga pengolahan pada citra itu sendiri. Lalu selanjutnya dan terakhir ada penajaman digital yang berguna untuk mendapatkan kualitas visual dan variabilitas spektral citra menjadi lebih baik. Setelah semua proses prapengolahan citra selesai, dilanjutkan dengan interpretasi citra. Lalu untuk penjelasannya mungkin akan dijelaskan oleh Bapak Adli karena Bapak Trisna sepertinya tidak akan kembali lagi ini, Bapak Adli. Wah, siap. Oke. Oh, sudah kembali. Saudara Trisna sudah hadir kembali ya. Alhamdulillah ya Allah. Semoga bisa mengikuti kegiatan ini dengan sinyal yang stabil ya. Kita membutuhkan kestabilan sinyal ya. Terima kasih. Maaf tadi sinyal saya sedikit parah. Ini saya sudah pindah tempat yang mungkin bisa dilanjut. Di sini saya akan tentang interpretasi citra.
Melanjutkan dari penjelasan Saudara Rizky Agung yang tadi menjelaskan tentang pengolahan citra, di sini ada interpretasi citra. Interpretasi citra adalah sebuah kegiatan menganalisis foto yang dihasilkan dari suatu alat dengan tujuan untuk mengidentifikasi suatu objek dan peran objek tersebut. Dalam melakukan interpretasi citra, digunakan 9 unsur interpretasi, yaitu rona atau warna, tekstur, bayangan, ukuran, pola, asosiasi, lokasi, bentuk, dan konvergensi. Secara umum, proses atau tahapan interpretasi citra adalah deteksi, klasifikasi, identifikasi, dan analisis. Proses utama dari interpretasi citra adalah klasifikasi citra. Secara singkat, penjelasan mengenai metode klasifikasi citra mungkin akan dijelaskan oleh Saudara Trisna. Silakan menjelaskan tentang klasifikasi citra. Apakah sinyalnya kembali lagi sudah stabil? Bersama saya. Kebetulan mungkin sinyal sudah kembali normal. Ini Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Bapak Trisna sekarang lokasinya sudah di atas gunung. Iya, ini saya kebetulan tadi pindah minta tolong untuk Pak RT ditempatkan ke tempat yang terbaik. Saja ya, saya akan menjelaskan di klasifikasi. Jadi ada klasifikasi atau yang pasti itu kelompokan pixel pada citra satelit menjadi beberapa kelas berdasarkan pada perhitungan statistik menentukan sampel pixel atau training sebagai acuan untuk melakukan klasifikasi. Algoritma yang disarankan digunakan dalam klasifikasi tidak terbimbing secara garis besar ada 5 tahapan klasifikasi tidak terbimbing, antara lain. Yang pertama itu ada citra yang digunakan berupa citra saluran tunggal. Yang kedua, dalam melakukan klasifikasi isodata perlu memasukkan parameter utama, yaitu jumlah kelas, threshold, dan iterasi. Yang ketiga, memasukkan parameter jumlah minimal pixel tiap kelas. Biasanya jumlah minimal yang dimasukkan adalah 4 pixel. Itu merujuk pada minimum objek yang dapat dikenali. Yang keempat ada memasukkan parameter standar deviasi kelas maksimal. Dan kelima, keberhasilan dalam melakukan klasifikasi isodata juga tergantung sparabilitas nilai pixel dalam citra. Ya, begitu penjelasan klasifikasi tidak terbimbing dari saya. Mungkin Bapak Adli ada yang ditambahkan, mungkin akan menjelaskan klasifikasi yang terbimbing ya Bapak ya. Baik, di sini saya melanjutkan penjelasan dari Bapak Trisna yang sudah pindah ke gunung, melanjutkan dari klasifikasi ya. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi terbimbing. Klasifikasi terbimbing merupakan proses pengelompokan pixel pada citra menjadi beberapa kelas tertentu dengan berdasarkan pada statistik sampel pixel atau training atau region of interest yang biasa disingkat ROI. Sampel pixel ditentukan oleh pengguna sebagai pixel acuan yang selanjutnya digunakan oleh komputer sebagai dasar melakukan klasifikasi. Secara garis besar ada 4 tahapan klasifikasi terbimbing. Antara lain adalah citranya menggunakan citra saluran tunggal, lalu yang kedua membuat training area atau region of interest sebagai masukan klasifikasi maksimum likelihood. Pembuatan training area dapat mengacu pada 30% data ground truth yang diperoleh dari survei lapangan. Bapak Adli sekarang. Sepertinya Bapak Adli kurang. Iya, memang mungkin Bapak Adli terkendala sinyal juga seperti saya tadi ya. Halo, apakah tadi terputus sinyal saya? Iya. Apakah saya sudah kembali? Oh, sudah kembali. Alhamdulillah. Kita tadi sudah kembali ya. Ternyata kirain prank tadi Bapak Adli. Iya, kirain saya juga prank, Pak. Deh. Oh, alah. Ternyata bukan prank Bapak Joyo. Memang Halo? Terputus iya. lagi ya? Oh, terputus lagi ya?
Bapak selera ini emang suka bercanda ya Bapak ya? iya. Terlihat selera humornya Enggak, saya bagus. ada nggak sekarang? Ada. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada ya. Mohon Ada, maaf, Pak, ada. tadi ada gangguan. Tadi sampai mana saya ya? Saya lupa. Ini, Pak. Ini membuat 4 training tahapan, Pak. berdasarkan homogenitas habitat. 4 tahapan ya? Aduh ya Allah, Iya. maaf. Enggak apa, tidak apa, Tadi Pak. secara garis besar kan ada 4 klasifikasi tidak terbimbing ya. Antara lain Citra menggunakan saluran tunggal, lalu membuat training area atau religion of interest sebagai masukan klasifikasi maksimum likelihood. Pembuatan training area dapat mengacu pada 30% data ground truth yang diperoleh dari survei lapangan. Lalu membuat training area yang mewakili tiap kelas habitat berdasarkan homogenitas habitat. Penggunaan 9 unsur interpretasi minimum pixel dalam training area tiap kelas adalah 30. Lalu keempat adalah melakukan uji separabilitas training area sebelum klasifikasi dijalankan. Separabilitas dikatakan baik apabila nilainya lebih dari 1,9. Mungkin yang terakhir dari penjelasan klasifikasi adalah klasifikasi berbasis objek akan dijelaskan oleh Saudara Rizky Agung. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Adli Ilman. Jadi yang terakhir itu adalah klasifikasi berbasis objek. Jadi klasifikasi berbasis objek dilakukan untuk mengenali objek berdasarkan kelompok pixel, bukan berdasarkan individu pixel. Teknik ini dikenal dengan OBIA atau Object Based Image Analysis. Jadi klasifikasi ini mempertimbangkan aspek spektral dan aspek geospasial dari objek yang dikaji. Objek dibentuk melalui proses segmentasi yang merupakan proses pengelompokan pixel yang mempunyai karakteristik spektral dan geospasial yang homogen. Coba sebentar, kenapa ini pada hilang? Halo, teman-teman. Hilang saya ya? Tadi hilang saya? Dua-duanya hilang, saya kaget. Oh, dua-duanya hilang ya? Tadi ya. Ada sedikit gangguan sinyal karena saya lagi terbang ya ini ya. Jadi sedikit susah mendapatkan sinyal di awan ini. Iya. Kaget saya kirain di prank sama kalian berdua. Baik, silakan. Maaf. Jadi saya tadi saya ada telepon dari klien selanjutnya. Saya lanjutkan ya tadi. Ya, lanjutkan saja, silakan. Jadi terdapat 2 teknik dalam klasifikasi citra berbasis objek. Jadi yang pertama itu klasifikasi menggunakan rule base, kedua klasifikasi menggunakan algoritma nearest neighbor. Jadi secara garis besar ada 4 tahapan klasifikasi tidak perbimbing, antara lain yang pertama, citra yang digunakan berupa citra saluran tunggal. Citra tersebut dapat berupa citra hasil konversi, koreksi, PCA, citra asli maupun citra Pansarpen. Yang kedua, melakukan segmentasi citra berdasarkan parameter skala dan warna atau tekstur. Yang ketiga, memilih teknik klasifikasi nearest neighbor, dan rule base. Lalu yang terakhir, langkah klasifikasi dapat dilakukan secara hierarkis, dan klasifikasi yang paling umum itu adalah klasifikasi yang terkecil. Jadi mungkin segitu saja. Jadi ya Bapak. Baik, mungkin segitu saja ya penjelasan yang kita dapat berikan ya. Aduh, betul. Ini sungguh menghibur sekali sangat menghibur sekali ya, kita mendapatkan dari segi keilmuannya dapat, terus entertainmentnya juga dapat ya, kita saling prank satu sama lain, hilang sinyal, pindah ke gunung. Kirain nanti. Oke, memang begini Pak. Kebetulan saya juga di India sana. Udah pindah lagi Bapak. Sinyal seperti ini. Udah pindah lagi. Ini memang asal saya India sebetulnya. Gitu ya. Pak, di India ada ini enggak? Oh, wah. Sulit sekali Pak menemukan ya. Itu spesies apa Pak itu ya? Itu spesies gorilla bird Pak namanya. Jadi hasil kawin silang antara kadal dan hama. Jadi ya, tuh kan nurut dia sama saya. Iya. Saya kayak limbat ya by the way.
Iya, Pak. Baik. Mungkin Bapak Adli silakan. Mungkin ditutup saja ya, kita sudah mulai ngawur pada kali ini. Mohon maaf apabila kita memberikan terlalu banyak gimmick canda sana sini ya. Begitulah kita adanya. Sekian dari kami, saya Adli Manis Ranov beserta rekan saya Rizky Agung Maulana dan Trisna Setiawan Kadar beserta... Ini nggak dipanggil Bapak Adli. Apa itu namanya? Ini Gorilla Apa Bird. itu namanya? Alias Gorilla Bird. Gorilla Bird. Alias Manuk Hai. Tuh dia terus hai. Lihat Bapak Adli. Hai. Ngantuk dia belum tidur 2 tahun Bapak Adli. Aduh, nggak kuat saya. Oke. Saya Adli Manis Ranov beserta Rizky Agung Maulana dengan manuk lainnya dan Trisna Setiawan Kadar dengan warungnya. Pamit undur diri. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Aca. Nantikan kita kembali di episode 3. Like, comment, and subscribe. Like, comment, subscribe. Bye. Bye.